Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik, jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Membersihkan kotoran, Bang. Ayatnya bang, ayatnya. Kalau itu tidak ada ayatnya, Bang. Berarti Al-Quran tiada mampu menjawab. Tapi kita mengikuti sunnah Rasulullah. Ditanya apa, dijawab apa ini? Berarti Al-Quran tiada mampu menjawab, Bang. Bang, coba ya gini. Saya pengen sebentar. Saya pengen ketemu orang Islam itu yang waras, kalau diajak ngobrol tuh waras. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Bisa. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, ya, coba menurut Al-Quran, bukan menurut kamu, bukan menurut Udin, bukan menurut Tono, bukan menurut Joko. Menurut Al-Quran, apa gunanya sunat? Sunat itu menurut ya membersihkan kotoran, Bang. Itu menurut Al-Quran? Enggak, kalau di Al-Quran tidak ada keterangannya, Bang. Berarti Al-Quran nggak mampu menjawab ya? Tidak ada keterangannya. Enggak, berarti Al-Quran nggak mampu menjawab? Tidak ada keterangannya menurut di Al-Quran. Iya, berarti Al-Quran nggak mampu menjawab, betul? Iya, tidak ada, Bang. Tidak mampu menjawab. Baik, karena Al-Quran tidak mampu menjawab, berarti Al-Quran bukan kitab yang sanggup menjawab. Ini bagaimana sih? Waduh, berat. Bang, gini aja dah. Saya gimana cara menyadarkan mereka ini? Saya gak... Gini, coba dengerin saya. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya? Iya, percaya, Bang. Percaya. Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran loh, bukan menurut kamu. Menurut Al-Quran, gunanya sunat itu apa? Menurut saya lagi. Karena, Bang, di dalam Aduh, percaya aja. Mau aja Anda ini dikerjain sama orang Islam, ulama-ulama, gimana? tidak ada keterangannya, Bang. Gitu, Bang. Berarti Al-Quran tiada mampu menjawab, tiada sanggup menjawab, betul? Iya, kamu sunat apa tidak? Gitu. Ditanya apa, dijawab. Berarti Al-Quran tiada mampu, tiada sanggup menjawab, betul? Iya, tidak mampu, Bang. Tiada mampu, tiada sanggup menjawab. Nah, kalau tiada mampu, tiada sanggup menjawab, berarti kalau Al-Quran itu kitab yang lengkap, kitab yang sempurna, berarti bohong. Ya, enggak begitu juga, Bang. Loh, gimana sih? Enggak begitu juga. Emang itu tidak Nih, ada. kajian nyata berarti kamu ini jadi orang. Iya, emang itu tidak keluar, Bang. Itu, Bang, di kitab Al-Quran, Bang. Tidak ada itu, Bang. Maksudnya? Jadi kan kita mengikuti sunnah Nabi, Bang, gitu. Kalau sunnah Nabi ya bilang begitu, ya begitu, Bang, gitu, Bang. Nabi Muhammad SAW gitu. Kan kita mengikuti perintahnya, Bang, gitu, Bang. Oh. Kita Nabi Muhammad, Bang. Aduh. Gini aja. Saya itu kalau ketemu orang Islam, ketika saya tanyakan tentang Al-Quran, mendadak dia jadi orang munafik dan mendadak jadi orang-orang pura-pura bego. Coba nih, saya pengen abang jujur nih. Saya mohon maaf nih, saya harus keras ini, tegas ini kali ini. Gini, Anda percaya nggak bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Macet, jadi patung. Iya. Bang dengerin, apakah Anda percaya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Iya. Iya. Ayo Bang Yo, diskusi dengan baik yuk. Bang Yo, ya. Pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Biar saya sadarkan bahwa Anda itu dikerjain. Anda dikerjain sama Al-Quran. Saya ini ingin menyadarkan Anda biar Anda jangan dikerjain lagi sama Al-Quran. Mau? Mau nggak?
Macet sudah. Oke lah, baiklah. Saya turunkan dulu. Dia udah mati-matikan itu ininya. Apa namanya? Sinyal wifi-nya. Matikan dulu sinyal wifi-nya. Berpura-pura macet. Ya, silakan ya. Kepada kaum muslimin wal muslimat ya, yang mau Jumatan ya, daripada kalian dengar khotbah Jumat mungkin gak bermutu. Dan Edis TV. Nah, terima kasih tentunya ya. Ayo silakan yuk. Saya pengen ketemu dengan muslim yang apa namanya? Berilmu lah sedikit yuk. Jangan munafik begitu yuk. Silakan. Yuk. Ada Cynthia. Halo Cynthia. Cynthia. Halo Cynthia. Baik, tidak bicara, saya kasih turun ya. Kita kasih naik pasien selanjutnya, Indra. Oke, Indra. Pasien, kita bikin pasien ya. Pasien selanjutnya. Oke, Indra Wijaya. Selamat pagi menjelang siang. Indra Wijaya. Halo Bang Indra. Oke, macet lagi. Kita kasih turun ya. Oke, kita kasih naik ada Puja Maholtra. Oke, Puja Maholtra. Ya, teman-teman muslim ya, jangan kalah debat, lapor polisi. Tiada mampu mempertahankan imanmu, lapor polisi. Ya, Puja Mahendra Maholtra. Iya, selamat pagi menjelang siang, Bang Puja muslim. Speaker masuk mulai bunyi. Ya, Selamat makanya pagi disuruh Bang diam Edi. dulu itu. Disuruh diam dulu itu. Ya nggak bisa itu udah. Terpenistaan kalau disuruh diam. Enggak lah. Itu samping Ya. masjid itu. Ya, apa Masih dengar kok Bang, muslim? tenang aja. Aduh, oke lah, saya turun dulu lah, saya turun dulu. Suruh itu diam dulu dah, suruh diam dulu itu. Ganggu aja. Orang senengannya berisik. Heran saya loh. Orang muslim kenapa sih kalian itu? Apa nggak bisa gitu agak dikecilin gitu loh. Kadang-kadang kalian ini cuman nah, ganggu. Kalian tahu nggak? Kalian itu ganggu. Jangankan yang non muslim, yang sesama Islam aja terganggu. Makanya kalian itu harus pakai otak gitu loh, otaknya dipakai. Memang otak udah didengkul ya, gimana lagi? Ayo silakan. Yuk. Kita ini harus bersuara teman-teman ya. Masjid-masjid itu loh ya. Bisa nggak sih kalian itu mau baca Quran kah, kamu mau jungkir balik, nggak usah pakai corongnya itu mengganggu Abdul buat dibilangin kok. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Zeli. Kita kasih naik Zeli. Iya, selamat pagi menjelang siang Zeli. Zeli? Halo, Ya, Anda muslim? Muslim? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik Bang. Yuk, silakan. Bentar. Ya. Ini udah ada 9.400 orang. Tolong Bang, kasih performa terbaikmu ya Bang ya. Tunjukkan bahwa orang Islam itu ada ilmunya, tunjukkan bahwa agama malah kabur. Teman-teman, saya tahu ya ini berat, saya tahu ya. Lebih baik kalian itu datang ke sini berguru sama saya kalau misalnya kalian tidak tahu gitu ya. Jangan datang kemari marah-marah, nggak karu-karuan gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Alam WGG. Ya, selamat pagi menjelang siang Bang Alam. Alam? Oke, kita kasih turun dulu ya. Kayaknya yang bagian-bagian bawah ini orangnya udah pergi nih. Kita kasih naik ada V Gantur. Ya, selamat pagi menjelang siang Saudari V. Siang. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo? Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya. Oke. Saudari V, apakah Anda seorang muslim? Bukan. Bukan. Oh, lalu naik ke sini? Kepencet. Oh, kepencet. Kalau begitu saya turunkan ya. Kita kasih kesempatan kepada yang muslim-muslim ya. Tapi saya minta pendapat.
Nonton Edis TV sudah lama? Ya. Sudah lama nonton Edis TV? Ya, sudah lama. Bagaimana kesan-kesannya Ya. menonton Edis TV? Lucu. Lucu. Edukatif kah? Ya. Edukatif. Edukatif terus memberikan itu sedikit ilmu baru yang tidak tahu perbedaan ini itu gitu. Dan orang Islamnya lucu-lucu ya? Saya iya terus marah-marah. Lucu aja gitu. Iya. Jadi memang begitulah ya. Kalau Islam bahas agama Kristen, nampaknya penontonnya itu subhanallah. Tapi giliran kita yang bahas agama Islam, waduh macet. Oke gitu ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim-muslim ya. Ya. Oke, baik ya. Saya Terima turunkan. Sama-sama, Vi. Sama-sama saya turunkan dulu ya. Ya. Teman-teman muslim ya, silahkan Anda naik kemari ya. Mari kita berdiskusi dengan baik ya. Mari diskusi. Jangan kalau tidak mampu diskusi lapor polisi. Jangan. Ya, jangan. Yuk, silakan. Kita kasih kesempatan yang muslim ya, tolong ya. Jangan satu Kristen saya kasih naik, nanti yang Kristen lain pengen naik semua. Tolong kasih kesempatan kepada yang muslim ya. Ada Ali Faiz. Oke. Kok ini malah Studio 79, salah pencet nih. Ya, Studio 79 muslim bang? Studio? Kalau bukan pasal kau pencet. Oke, saya turunkan ya. Kita kasih naik ada teman-teman tolong ya jangan salah-salah pencet ya. Nanti itu kita terganggu acara kita ya teman-teman ya. Tolong yang Kristen berikanlah kesempatan kepada yang Muslim supaya yang Muslim ini naik ya, supaya mereka membantah, supaya jangan dibilang kita ngomongin mereka di belakang ya. Kita kasih naik ada Ali Faiz sebentar. Ini aduh salah lagi pencet lagi. Steph Milan. Ya, selamat pagi menjelang siang, Steph Milan Muslim. Halo? Abang, saya Kristen bang. Sorry bang, tak diikut abang Oke, punya live. saya turunkan ya bang ya. Mohon maaf ya bang ya, saya turunkan ya. Oke, kita kasih naik sebentar. Ini tadi saya naikkan ini salah pencet terus. Saya bahkan tidak bisa memencet yang tepat nih teman-teman karena bergerak. Ini Alif. Kan bener kan? Salah lagi kan? Sebentar. Saya mau naikkan ini Ali Faiz ini. Kalau saya pencet itu dia bergerak terus. Iya, sekarang benar. Iya benar sudah. Ali. Salah orang lagi. Salah orang lagi. Karena bergerak ini ada 100 orang yang mengajukan permintaan naik. Aduh. Iya, dapat ini ya. Ali Faiz 76. Ya, selamat pagi menjelang siang, saudara Ali Faiz 76. Halo? Halo, pagi bos. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya, Bang Ali Faiz, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Iya, jadi di hari Jumat yang spesial ini, apakah Anda mau sembuh dari percaya kepada omong kosong yang dikatakan Al-Quran? Dari mananya itu bang? Baik. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda percaya dengan omong kosong itu? Ya, percaya itu dan bahkan sama firman Allah menentang bahwasanya andaikan manusia bisa untuk membuat Semisal Al-Quran. ya seperti Al-Quran yang bisa hingga Al-Quran itu akan dilawan bang. Oke, baik. Saya bisa membuat omong kosong yang seperti yang barusan dikatakan Al-Quran. Baik, Al-Quran mengatakan, buatlah ayat semisal Al-Quran. Satu surat saja semisal Al-Quran. Panggillah penolong-penolongmu, baik setan-setan dan jin-jin, kalau mereka mampu. Betul? Betul? Terus? Sampai sekarang belum ada yang bisa buat semisal surat semisal Al-Quran. Betul? Ya. Karena yang jadi juri orang Islam. Sama seperti begini, saya bisa membuat omong kosong seperti yang dikatakan Quran. Saya bikin, sebentar bang, gantian, abang kan tadi udah ngomong nih, gantian saya ngomong, ya kan? Ini ada gelas, oke? Gelas ini saya akan seduh kopi di dalamnya, kemudian saya berikan kopi, terus saya bilang, hai manusia seluruh dunia, buatlah kopi yang seenak yang saya buat ini kalau kalian mampu. Panggil jin-jin, setan-setan, demit-demit, tidak akan mampu. Nggak akan mampu bang, karena yang jadi jurinya saya. Nah, setelah mereka semua bikin kopi, saya cicip.
Masih kalah kopimu dengan buatan saya. Kalah. Ya sampai kiamat nggak ada yang bakal menang. Orang jurinya kalian gimana ini? Aduh, mau aja dikerjain. aduh. Ada saja. Bahkan ya. Saya ini coba saya mau men-challenge Anda nih ya. Nih. Lihat ya. Wait, tunggu pembahasan saya dulu. Oh ya, boleh? silakan. Di sini tadi Anda mengatakan bahwasannya jurinya dari pihak sana ya, Bang? Nah, pernah dengar riwayat ini enggak? Apa? Ada seorang nonis, ini dokter loh. Nah, kan? Seorang nonis ini dokter pengen tahu tentang Islam. Ceritanya. Namanya siapa? Waduh, nggak tahu lah. Oke, dengerin ini. Coba tebak. Ini surat apa? Coba nih, tebak ya, tebak. Coba, surat apa itu? Surat mana ada surat seperti itu, Bang? Nah, tahu nggak? Saya pernah memutarkan itu dan dikira itu surat apa? Itu surat apa? Disangkanya itu Al-Quran, padahal itu adalah Coca-Cola, Fanta, Sprite, tutup limon. Jadi ada yang mengira itu ayat Al-Quran. Makanya saya bilang, tantangan membuat surat semisal Al-Quran sebenarnya sudah terjawab. Tapi kita kembali ke tema ini yuk. Kita kembali ke tema ya. Kembali kita ke tema, Bang. Nih, tadi saya bertanya, apakah Anda percaya ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Yes. Percaya. Kalau Anda percaya Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan menurut Al-Quran, kenapa Anda sholat tangan Anda begini? Silakan jawab, suratnya, ayatnya, biar saya bukakan. Silakan. Bagaimana Waktu. pertanyaannya? Tolong jelaskan menurut ayat Al-Quran kenapa tangan Anda ketika sholat begini? Silakan. Kenapa nggak begini? Atau begini? Atau begini? Kenapa harus begini? Silakan. Ayat Qurannya pakai. Silakan. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Dor. Apa jawabannya, Bang? Meninggal dunia. Google dulu. Ternyata saudara-saudara yang menjelaskan segala sesuatu Google bukan Quran. Jadi saya bilang gini, Bang, gombal, kebohongan terbesar yang dipercaya oleh umat muslim, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya, wahai Al-Quranul Karim, kenapakah umat muslim kalau sholat tangannya begini? Al-Quran tiada mampu, tiada sanggup menjawabnya. Berarti, betul tidak bahwasanya itu kebohongan terbesar yang dipercaya oleh umat Islam? Dengar dulu, Bang, dengar, Bang. Silakan, kita tunggu jawabannya. Anda ini bagaimana ya mendefinisikan Islam secara logika, Bang? Tidak masuk akal sekali itu, Bang. Berarti Quran memang gak masuk akal? Anda bukan Al-Quran. Iya, sebentar, berarti Al-Quran memang gak masuk akal? Siapa bilang Al-Quran tidak masuk akal? No, katanya tadi didefinisikan secara, berarti Al-Quran tidak logika. Anda yang melogikakan, Bang. No, ya sudah, sekarang saya tanya, apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Iya. Oke, kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa tangan orang muslim kalau sholat begini? Sulit. Oke, Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Itu menunjukkan, Bang, bahwasanya Ayatnya. Gini, Bang, saya cuma mau kasih tahu begini, Bang. Keluarlah dari lingkaran yang membuat Anda menjadi, mohon maaf, yang membuat Anda menjadi tidak bisa berpikir secara sehat, Bang. dengarkan dulu, boleh? Silakan. Anda mendefinisikan Islam secara logika kan, Bang? Saya tidak mendefinisikan Islam, saya tanya Anda loh. Saya belum selesai. Oh, silakanlah, silakan. Nah, kita menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Anda perlu silsilah, Bang. Perlu apa? Perlu referensi, Bang. Tidak sembarangan menjawab seperti itu. Terus jawabannya apa? Perlu referensi, ini perlu referensi.
Ini bagaimana sih Anda ini? Oke lah, gini Bang, saya ingin memberitahukan kepada Anda ya sesuatu yang benar. Bang, kebenaran itu hanya ada dalam Injil, dalam kekristenan. Kebenaran itu ada dalam Yesus. Jadi saya mengundang Anda untuk meninggalkan yang bohong-bohong. Kemarin saya diskusi hampir 2 jam. Ada sekitar 4 orang muslim yang tidak mampu membela bahwa Muhammad didapatinya seorang pembohong. Nggak bisa dibelanya, bahkan dia ngaku bahwa Muhammad di situ berbohong. Oh, makanya Bang, kalau udah terbukti Muhammad berbohong, berarti yang lain-lainnya bisa jadi bohong semua. Cerita tentang surga yang penuh dengan kenikmatan seksual, bohong. Bisa jadi bohong semua, betul? Ini pernah kemarin Bang saya nonton live-nya. Anda mengatakan bahwasanya Islam itu ribet, ya kan? Duh, memang ribet Bang. Coba sekarang saya tanya Anda. Pagi-pagi, sebentar. Anda kan bilang mau saya buktikan kan? Mau saya buktikan bahwa Islam itu ribet kan? Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Anda harus gini-gini? Harus gini-gini? Harus begini-begini? Duduknya juga kakinya harus begitu. Kenapa? Ribet banget. Kenapa Anda harus ambil air sedot-sedot 3 kali, diembus-embusin 3 kali? Kenapa? Biar apa? Coba jelasin. Mau bagaimana? Ketika Anda bangun pagi, mengambil air wudhu, Anda kan bangun pagi-pagi ambil air wudhu, betul? Nah, kemudian air itu Anda hirup 3 kali, betul nggak? Ya. Nah, kenapa? Sunnah? Iya, maksudnya kenapa? Biar ngapa harus 3 kali? Kenapa nggak 2 kali atau sekali gitu? Kenapa? Hah? Tapi 3 kali sunnah. Iya, Kenapa kenapa kok harus 3 kali? Ah, itu jawabannya. Salah Bang. jawabannya karena setan semalam tidur di situ. Lu, Bang, Anda percaya nggak? Anda ambil air itu hirup 3 kali karena setan tidur di situ semalam. Andaikan Anda bertanya seperti ini, kenapa itu sunnah? Kenapa 3 kali itu sunnah? Andaikan tadi bertanya, kenapa harus menghirup air? Jawabannya seperti tadi, karena setan pada saat kita tidur ada di situ. Karena setan tidur di situ, betul? Hah? Diam di Iya, situ. karena setan tidur di lubang hidungnya orang Islam, betul? Berarti umat apa yang tiduran bersama dengan setan? Ditanya kok umat apa, umat agama apa yang tidurnya bersamaan dengan setan? Umat agama apa? Iya, karena hidupmu tidak beraturan. Gimana nih? Dia yang tidur dengan setan, saya yang disalahin. Sungguh kamu termasuk orang yang nekat, namun kamu tiada mengetahuinya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain nih Bang ya. Bagi kamu tidak masuk akal. Kok tidak masuk akal sih? Oke, sekarang saya tanya, ini yang masuk akal nih, ini masuk akal. Seseorang yang terlambat bangun untuk sholat subuh, menurut Muhammad gara-gara apa? Gara-gara kecapean? Gara-gara tidurnya terlalu malam? Atau gara-gara apa menurut Muhammad? Apanya yang gara-gara? Saya ulangi sekali lagi, ini kalau Anda masih nggak nyambung, memang itulah alasan Anda masih jadi orang Islam. Dengar. Menurut Muhammad, apa yang menyebabkan seseorang terlambat bangun subuh untuk sholat, untuk mengerjakan sholat subuh? A. Karena dia terlalu lelah. B. Karena dia tidurnya terlalu larut malam. Atau karena apa? Lalai dia, Bang. Bukan itu, karena setan kencing di hidungnya, di telinganya. Itu kata Muhammad. Gimana? Percaya nggak? Karena setan kencing di telinga, makanya orang terlambat bangun tuh. Percaya atau enggak? Senyum-senyum saja dia sudah. Ya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nanti banyak lagi yang inbox saya. Kamu berani yang melawan orang awam, melawan tuh Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad. Adi Hidayat Abdul Somad udah saya tantang-tantang tidak berani. Oke lah ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain Bang. Ya, makasih Bang Ali Faiz 76. Saya turunkan dulu. Ya, aduh berat saudara-saudara. Oke ya, kita kasih naik kembali. Ada Yudi Maghrib. Iya, nggak bisa jawab, lapor polisi. Heran
heran saya dengan mereka ini. Diajak debat, tiada mampu menjawab, lapor polisi. Tapi kalau bahas agama Kristen, udah kayak orang paling benar sendiri dah, udah. Ya, Yudi Maghrib, Muslim Bang. Iya bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Iya, Bang Yudi Maghrib. Ya, sudah dengar dari tadi Bang? Oke bang, udah dengar aku bang. Sudah dengar. Gimana Bang? Apakah Anda sudah ada niatan untuk meninggalkan agama Islam? Sampai mati pun aku nggak akan ninggalin Islam bang. Berarti walaupun bohong, walaupun Islam itu bohong, tetap diikuti ya? Yang penting bang. Oke, baik. Kita tes ya, kita tes. Oke. Anda percaya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Oke, itu bukan bohong ya? Bukan. Oke, tolong jelaskan menurut Al-Quran, kenapa Anda kalau sholat begini tangannya? Silakan. Kenapa nggak begini? Coba silakan. Kenapa harus begini? Coba silakan. Ini yang saya tahu aja bang. Bukan Anda yang tahu Al-Quran. Yang kita bahas tadi barusan apa? Yang menjelaskan Anda atau Al-Quran? Al-Quran. Oke, menurut Al-Quran kenapa umat muslim kalau takbiratul ihram begini? Coba silakan. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan seperti ini. Wa anqimus sholata, dirikanlah sholat. Nah, cara-caranya Iya, yang saya tanya, kenapa sholatnya begini, kenapa? Menurut Al-Quran itu apa? Kenapa harus begini? Kenapa nggak begini? Coba silakan. Bang, pedoman di dalam Islam itu ada dua. Pertama, saya nggak tanya pedoman, saya tanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu kan? Tidak seluruhnya tentang sholat itu dengan cara-cara Al-Quran. Apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Iya. Oke, tolong jelaskan menurut Al-Quran, apa gunanya orang Islam berkhitan? Menurut Al-Quran. Itu kan, apa ya? Nah, makanya saya bilang Bang, kebohongan terbesar yang Anda percayai adalah bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ternyata, mana wajahmu? Ya. Ternyata Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, betul? Bang, dengerin dulu lah. Gimana sih? Bang, jangan bahas yang rumit-rumit, yang sederhana. Kita membahas yang simple, sederhana. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Oke. Tolong jelaskan menurut Al-Quran apa gunanya orang Islam sunat? Abang bertanya kan seluruh aturan adalah di dalam Al-Quran. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Memang iya. Jadi Quran menjelaskan sesuatu apa enggak? Iyalah. Oke, kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, apa gunanya sunat? Menurut Al-Quran. Tolong jelaskan menurut Al-Quran. Yang menjelaskan segala sesuatu. Dikit-dikit menurut Al-Quran. Kan tidak semuanya menurut Al-Quran. Tetapi Al-Quran. Aduh, makanya saya bilang kamu ini orang nekat yang nyata. Kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, harusnya Al-Quran mampu menjelaskan apa gunanya sunat. Kalau nggak mampu menjelaskan sunat, berarti bohong-bohong saja. Gimana? Abang bertanya tadi. Ini maaf nih bang, aku potong abang lebih bicara. Gimana? Abang bertanya tadi. Kenapa orang Islam sholatnya harus gini-gini? Kan gitu. Nggak usah itu, nanti Anda balik-balik saja. Anda sunat kan? Sunat. Menurut Al-Quran, gunanya Anda sunat itu biar ngapa? Itu adalah aturan. Iya, gunanya buat apa? Gunanya menandakan kita Islam, Bang. Mana ayatnya? Kayak debat sama orang. Mana ayatnya? Terus cancel, Bang, pertanyaannya. Meninggal dunia. Baik, satu pesan saya kepada Anda. Satu pesan saya. Kalau Anda menemukan satu saja kebohongan di dalam Al-Quran, berarti Anda tidak pantas lagi mengikuti Al-Quran, betul? Tidak. Udah malu dia, udah ditutupin mukanya. Baiklah, kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan Yudi Maghrib. Oke. Kita lanjutkan kembali. Iya, teman-teman, sekedar pengumuman ya, sekedar pengumuman. Teman-teman sekalian, akun asli saya itu hanya ada 2. Nah, teman-teman sekalian, tetapi akun yang satunya itu sudah tidak pernah lagi saya pakai, ya sekitar sudah 3 bulan atau 4 bulan tidak saya pakai. Nah, tadi saya baru ngupload video di akun satunya itu, saya kasih tahu supaya yang follow di akun satunya untuk pindah ke sini ya, teman-teman ya.
Jadi pastikan teman-teman follow yang asli. Nah, ciri-cirinya gimana Bang akun asli itu? Akun asli itu kalau siaran begini, ini seperti ini real. Ya, bukan rekaman ya yang diputar-putar. Nah, kalau itu sudah pasti akun palsu ya. Di-unfollow saja teman-teman ya, di-unfollow atau diblokir seperti itu, oke? Oke, kita kasih naik ada Cynthia. Ini tadi Cynthia naik kalau nggak salah. Oke, coba kita kasih naik lagi Cynthia. Iya, selamat pagi menjelang siang, Cynthia. Halo? Cynthia? Halo? Waduh, membisu, saudara-saudara. Baik ya, kalau membisu kita turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian yang muslim ya, kalau mau naik kemari, ya jangan gemetaran ya, jangan ketakutan. Boleh didampingi Ustadz ya, boleh dampingi Ustadz seperti itu. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, mari kita sukseskan pendirian Rumah Apologet ya. Karena kalau kita berapologet seperti ini, menjawab pendebat-pendebat Islam, menjawab para polemikus Islam dari negeri Konoha, kita akan dilaporkan. Ya, makanya teman-teman kita berapologet dari sini. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Ini, ketik saja ini profil saya ini, nanti kalian akan ke beranda saya. Nah, di situ ada tulisan kolektor. Ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube-nya. Nah, pencet saja link YouTube itu. Nah, nanti kalian akan tahu cara-cara berkolektor. Di situ ada rekening, ada apa gitu ya, teman-teman ya. Kalau ada link Saweria, ada link rekening ya, kemudian ada Zelle juga bisa bagi teman-teman yang di US ya. Teman-teman bisa support, bantu pendirian Rumah Apologet di situ. Cita-cita kita punya Rumah Apologet di sini teman-teman, supaya kita bisa berapologet dari sini dengan tenang dan sejahtera seperti itu teman-teman. Oke ya, kita kasih naik lagi ada Apanu Becak Biren 99. Biren ya, ini biasanya kalau Biren ini Serambi Mekah Aceh ini. Ya, silakan Bang. Bang Biren. Iya, agak sedikit gelap Bang. Coba biar ini Di dalam Bang. Iya, saya ada teman-teman dari Aceh yang sudah meninggalkan agama Islam, sudah menerima kebenaran. Ini kapan Anda nyusul nih? Ya, silakan Bang. Saya enggak Bang, dari lahir udah Islam saya. Dari lahir sudah Islam. Jikalau terbukti bahwa Al-Quran berdusta atau berbohong, apakah Anda siap meninggalkan agama Islam? Saya tidak. Tidak. Berarti walaupun Islam bohong, tetap aja diikutin ya. Betul? Betul. Betul. Coba Bang, katakan Bang. Walaupun Islam itu bohong, tetap saya ikuti coba. Setelinga saya, kalau Islam, seingat saya nggak bohong Bang. Nggak bohong. Kalau nanti saya buktikan bohong gimana? Ya boleh, di mananya yang bohong? Boleh. Baik. Menurut Al-Quran, menurut kitab Al-Quran itu sendiri, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda percaya? Percaya? Oke, tolong jelaskan apa gunanya orang Islam berkhitan atau bersunat. Silakan. Menurut Al-Quran. Ya biar suci. Mana ayatnya? Silakan. Enggak, biar suci berarti umat Islam, orang Kristen. Bang, tadi saya tanya, yang menjelaskan segala sesuatu itu kitab Al-Quran, betul? Betul. Kenapa jadi Anda yang menjelaskan bukan Al-Quran? Iya, karena saya udah menganut agama Islam Bang. Iya, di Quran mana? Di Quran mana bahwa fungsi khitan itu supaya suci? Di mana? Ya memang harus suci kita Bang. Wah, Biasa. udah gila ini orang. Dah, Anda di bawah saja nih. Memang suci, memang apa? Ini Anda gimana sih? Yang ditanya menurut Al-Quran, botol. Aduh, nekat yang nyata. Oke, kita kasih Ahmad Jamaluddin. Oke, Ahmad Jamaluddin ya, Ahmad Jamaluddin. Oh, terpental dia. Oke, kita kasih naik ada Imam Bos Muda. Oke, Imam Bos Muda. Kita kasih naik Imam Bos Muda. Ya, selamat pagi menjelang siang Imam Bos Muda. Halo? Imam Bos Muda? Halo? Waduh. Iya Bang. Ya, Imam Bos Muda, apakah Anda mendengar suara saya? Lu. Oke, baik. Perbaiki dulu sinyal ya, Bang ya. Nanti sinyalnya perbaiki dulu. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik sinyalnya rusak daripada otaknya yang pikirannya yang lemot. Oke, kita kasih naik ada Mulia
Farma. Oke, Mulia Farma. Siap laporkan Edis. Kalau yang saya katakan itu fitnah, buktikan bahwa saya fitnah. Oh, tidak mampu menjawab lapor polisi. Sungguh nekat yang nyata. Oke, silakan. Ada Mulia Farma. Mulia Farma. Ya, Mulia Farma. Duh, terpental. Oke, kita kasih naik ada Chandra Badaruni. Oke, Chandra. Iya, selamat pagi menjelang siang, Saudara Chandra Badaruni. Siang. Ya. Ya, Bang Chandra, apakah Anda seorang muslim? Iya, muslim. Iya, sudah menyimak dari tadi, Bang? Nyimak, ya lumayan sih, lumayan lama. Ya, bagaimana? Apakah Anda sudah berminat untuk meninggalkan kebohongan? Hubungan apa, Bang? Duh, berarti gak nyimak. Bang, apakah Anda percaya kepada Al-Quran? 100% percaya dong. Percaya. Kenapa Anda percaya kepada kebohongan? Di mana kebohongan dari Al-Quran? Oke, Al-Quran berkata bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Apakah itu betul? Segala sesuatu, iya, pastinya. Oke, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan menurut Al-Quran. Tolong jelaskan menurut Al-Quran. Apa gunanya Anda berkhitan? Silakan. Oh, berhitan. Pastinya di dalam Al-Quran banyak tuh. Memang tidak dijelaskan Tunjuk satu ayat saja, satu ayat. Al-Baqarah kalau nggak salah. Iya, 1, 2, terserah 3. Bang. Apa? Terserah mau apa, coba saya mau tahu apa alasan umat Islam berkhitan. Berhitan yang paling pertama secara itu kesehatan. Mana ayatnya? Kesehatan pastinya. Ayatnya mana? Memang tidak dijelaskan yang secara rinci. Bohong, kerja kalian ini dusta aja. Bang, di Quran mana bahwa sunat untuk kesehatan tuh di mana? Di Quran mana? Itu tanya nih, Bang sunat nggak? Yang ditanya menurut Al-Quran fungsi sunat itu apa? Makanya Al-Quran itu tidak dijelaskan secara rinci. Ada Barusan hukum. tadi Anda bilang Quran menjelaskan. Waduh. Diskusi ini terlihat terlihat bobrok nih kalau diskusi. Bobrok, Bang, dengerin. Sebentar, dengar ya. Ini Al-Quran. Kata Al-Quran, kata kitab ini. Kitab ini menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda percaya, betul? Iya, begini, Bang. Sebentar dulu. Menjelaskan itu. Sebentar dulu, menjelaskan segala sesuatu. Coba, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu ini, gunanya sunat apa? Gunanya umat muslim berkhitan. Oke, ayat berapa? Ayat berapa? Memang tidak dijelaskan secara Berarti rinci. Anda bohong. Berarti Anda memfitnah Al-Quran. Yang harus dilaporkan polisi itu Anda. Anda yang harus dilaporkan ke polisi. Anda melakukan fitnah kepada Al-Quran, kitab sucinya orang Islam. Anda bilang menurut Al-Quran sunat untuk kesehatan, padahal Al-Quran tidak bilang begitu. Tapi karena umatnya udah pada botol semua, akhirnya seperti Anda. Nah, tidur di bawah dulu kamu sana. Orang ditanya menurut Quran kok malah kesehatan. Anda yang memfitnah Al-Quran dengan mengatakan Quran berkata sunat untuk kesehatan, padahal Quran tidak bilang begitu. Sungguh Anda nekat yang nyata. Yo, silakan. Kita kasih naik ada RJ. Yo, kita kasih naik RJ. Ya. Selamat pagi menjelang siang, Saudara RJ. Halo? RJ? Baik, kita kasih turun ya RJ ya, karena tidak nyambung-nyambung. Kita kasih naik lagi ada Ahmad Jamaluddin. Ahmad Jamaluddin. Ya, Ahmad Jamaluddin, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, halo. Ya. Ya, Bang Ahmad Jamaluddin sudah menyimak dari tadi, Bang. Nah, ya ini saya kasih masukan juga ya. Sebentar, Bang. Ini, Di sini bukan buat masukan, Bang. Di sini Bang, apakah sebuah dosa, apakah sebuah kesalahan menyadarkan orang yang ditipu? Sekarang gini, Bang. Ditanya apa, Bang? Apakah sebuah dosa, apakah sebuah kesalahan kalau menyadarkan orang yang ditipu?
dengarkan saya dulu. Oke, saya dengar. Ditanya. Nanti dijawab dosa atau tidak? Orang nggak menjawab, dia sendiri yang cakap. Sekarang gini, abang dengar saya dulu. Ya udahlah, kita dengerin lah daripada nangis dia. Silakan. Yo. Nah, tema abang buat live gini itu toleransi apa tidak? Saya pertanyakan dulu. Baik. Toleransi atau tidak? Baik. Oke, sebentar Bang, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Ya. Saya jawab dulu. Nah, saya jawab pakai ini. Sebentar, Anda kan mau tanya, saya jawab dong. Masa Anda nanya nggak boleh saya jawab? Anda aja boleh kok. Baik. Pertanyaan Anda begini. Bang, Anda bikin tema begini toleransi atau tidak? Gini, Bang. Kenapa saya bikin seperti ini, Bang? Karena di negeri Konoha yang tercinta, orang Islam senangnya bahas-bahas agama Kristen. Contoh, misalnya, Anda lihat banner ini? Anda lihat banner yang begitu besar yang dipajang di jalan raya ini, lihat? Lihat nggak? Nah, mendadak picek. Lihat nggak? Ini yang bikin, sebentar, ini yang bikin umat apa? Yang bikin ini umat apa? Itu oknum, bukan semua. Iya, makanya saya juga abang termasuk. Dibilang oknum. Dengar. Nih, dengar dulu. Dengar dulu. Anda mengatakan bahwa Bible, dengar dulu Bang. Anda mengatakan, benarkah Bible dipalsukan? Ini sebenarnya inti dari obrolan ini ingin membuktikan bahwa Bible kitabnya orang Kristen itu sudah dipalsukan. Nah, sehubungan dengan orang Islam bikin acara seperti ini, saya tunjukkan yang dipalsukan itu, yang bohong itu kitabku. Dan malangnya kamu percaya. Mau saya buktikan nggak? Nggak, berani nggak? Mau saya buktikan nggak? Bahwa kitabmu bohong. Dengar saya dulu. Ketakutan kan? Gimana? Agama Islam. Tapi dalam Islam banyak mazhab, bukan satu mazhab. Yang buat itu mazhab apa? Tanya dulu. Mazhab apa? Mazhab itu banyak. Baik. Maliki. Jangan semua abang lipatkan dengan agama. Baik. Oke, saya tunjukkan ya. Ini sama juga abang buat orang marah. Kalau orang Islam bahas agama Kristen namanya dakwah. Kalau ada orang Kristen menjawab, marahlah orang Islam. Betul. Kalau orang Kristen bahas agama Islam, dakwah, marilah kepada kebenaran. Betul. Tapi giliran kalau kita bahas agama Islam, saudara-saudara, mereka ngamuk. Betul. Itu namanya Anda egois, Bang. Itu namanya Anda mau menang sendiri. Loh, gimana? Boleh buat tema, tapi dengan ini Bang, jangan buat tema kayak gitu. Oke, jadi ini benarkah Bible dipalsukan? Ini kalau ini namanya dakwah, betul? Kalau buat tema, oke, minta perdebatan antara agama, namanya dakwah, saudara-saudara. Agama boleh. Kalau mereka bahas agama kita, saudara-saudara, luar biasa, saudara-saudara. Tapi kalau dibalik sikit saja mereka ngamuk, saudara-saudara, ngamuk. Kalau agama itu toleransi kan. Kalau buat tema itu saya menjawab kalian. Oh, giliran dijawab toleransi. Udah, berarti Anda tidak mampu menjawab. Loh, tidak mampu menjawab apa? Oke, sekarang saya tanya, apakah Quran sanggup menjawab? Al-Quran itu pedoman hidup, bukan. Apakah Quran sanggup menjawab atau tidak? Itu pedoman hidup. Ayat Al-Quran mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu loh. Bisa menjawab pertanyaan saya. Ini Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Bible tidak pernah mungkin bisa menjelaskan segala sesuatu. Pedoman hidup. Bible tidak pernah mungkin menjelaskan segala sesuatu, Bang. Kita abang bisa nggak menjelaskan sesuatu? Bible tidak pernah membuat klaim menjelaskan segala sesuatu, nggak pernah. Ya, Al-Quran bukan untuk menjelaskan itu. Al-Quran itu ini ada ayatnya. Ada ayatnya Quran menjelaskan segala sesuatu. Mau? Apa? Oke, ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, buka surat An-Nahl ayat 89. Silakan. Buka Quran surat An-Nahl ayat 89. Ya, sekarang apa yang abang mau pertanyakan? Di dalam Al-Quran nih, di dalam Al-Quran surat An-Nahl 89, kami turunkan kepada kamu Al-Quran. Jangan kau keluar dari aplikasi. Tidak terlihat dari sini. Jangan keluar dari aplikasi. Saya tak keluar, tenang. Bohong lagi. Saya bisa lihat Anda keluar dari aplikasi, makanya di sini terjeda. Memang orang Islam ini boleh berdusta dalam 3 perkara.
Baik. Tetangga saya, Baik. Tetangga saya semua beda agama. Ya, saya nanya tetanggamu kok. Saya semua. Saya nggak ngurusin tetanggamu. Ya, ayo. Makanya saya, ayo. Dengar. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Percaya nggak? Quran itu yang buat siapa? Percaya nggak? Percaya saya. Percaya? Karena itu pedoman orang Islam. Baik. Kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, tolong. Menurut Al-Quran, kenapa orang Islam kalau mati pakai kain kafan? Silakan. Google dulu dia. Google. Kitabnya udah ganti jadi Google ini. Menurut Al-Quran, kenapa orang Islam kalau mati pakai kain kafan? Itulah indahnya agama Islam, Bang. Itulah indahnya agama Islam. Udah, kau di bawah sana, kau di bawah. Kenapa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, menurut Al-Quran, kenapa Islam kalau mati pakai kain kafan? Itulah indahnya agama Islam. Maka untuk orang-orang yang seperti itu, dia lain tempatnya adalah ditendang dari sini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang nekat yang nyata, namun mereka tiada mengetahuinya. Aduh. Ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada Imam Bos Muda. Ini tadi udah ini Imam Bos Muda. Oke, kita kasih naik ada Zero Voice. Oke, Zero Voice. Oh, terpental ya. Oke ya, sambil menunggu dulu kita iklan dulu sini. Teman-teman sekalian, gini teman-teman, sebenarnya betapa indahnya kalau kita itu saling menjalankan agama masing-masing. Yang Islam dengan Islamnya, yang Kristen dengan Kristennya. Alangkah indahnya seperti itu. Tapi teman-teman, yang terjadi nggak seperti itu. Yang terjadi orang Islam, saudara-saudara, di media sosial, di mana-mana ngomongin Kristen. Abdul Somad ngomongin Kristen. Bawa kitab sucinya orang Kristen untuk menubuatkan nabinya. Adi Hidayat sama aja bahas-bahas Kristen. Ya kan? Coba. Siapa lagi? Ari Untung juga sama. Roma Irama bahkan bikin lagu. Jangan kau tuhankan manusia. Ini kami jawab sekarang, giliran kami jawab. Toleransi lah bang. Toleransi, kita bang toleransi. Terus yang itu kalian nggak ngomong. Itu yang ustadz-ustadzmu kalian nggak ngomong ke sana. Coba bilang sama Abdul Somad tuh bilang. Nekat yang nyata kalian ini. Nih, kalian saya kasih tunjuk ya bagaimana kerjaan orang Islam di negeri kita ini. Nih, saya bilang kerjaan orang Islam karena memang orang Islam semua. Nih, kok dibilang oknum? Bagaimana nih? Lihat ya, saya kasih tunjuk nih. Ini bagaimana orang Islam mengundang penceramah dunia, kelas dunia ini, diundang penceramah kelas dunia datang ke negeri kita ini. Nih, saya balik kamera saya ya. Sebagian dari kalian mungkin tidak tahu ini. Sebagian dari kalian tuh orang-orang awam yang mengira saya buat channel begini ini cari-cari masalah, cari-cari penyakit. Enggak, teman-teman, enggak. Saya buat channel seperti ini, itu memang ada alasannya. Nih, saya kasih contoh. Nih, lihat ya. Tur ceramah Zakir Naik Sabtu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik ditemani oleh putranya Fail menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan lihat itu. Persatuan antar umat. Nah, tema ini dapat meningkatkan persatuan katanya. Lihat itu. Memang orang Islam ini jago memutarbalikkan Quran. Tema ini diharapkan. Yang dibahas sama Zakir Naik itu apa? Di dalam ceramahnya, saya tantang orang Kristen katanya. Untuk menunjukkan di dalam Injil Yesus mengaku Tuhan. Apakah itu? Yang kayak gitu kalian bilang toleransi, bang? Ketika Jakar turun ya mengatakan bahwasanya Yesus tidak disalibkan menurut Injil itu sendiri. Itu yang di hadapan 40 ribuan orang muslim tadi yang dipakai Stadion Patriot di Bekasi itu.
Giliran ditanggapin mewek. Nangis, Bang, jaga persatuan, Bang. Aduh, entah apa kalian ini. Saya itu hanya menanggapi teman-teman, ya, bahwasanya tidak mungkin loh, tidak mungkin Yesus menubuatkan seseorang nabi seperti Muhammad. Nih, akibat ikut Muhammad, orang ini minum kencing onta. Ini akibat ngikutin Muhammad ini. Masa kamu kait-kaitkan Yesus kami dengan Muhammad? Ada aja kamu itu. Giliran dijawab, kamunya nangis, melapor polisi. Saya sudah bilang, kalian kalau mendapati channel saya ini memfitnah, kalau kalian dapati channel saya ini mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam, sekarang juga kalian ke Mabes Polri. Sekarang datang ke Mabes Polri, ormas Islam datang ke Mabes Polri, bilang, nih, akibat ikut Muhammad orang ini minum pipis onta, nih bilang nih. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Oh, nih nyata ada itu. Ya, saya ini teman-teman menjawab. Jangan kotori kekristenan. Ya, jangan kalian kait-kaitkan agama dari Arab itu dengan iman kami. Ya, tuh dibilang ini katanya foto saya sendiri kan. Kok bisa-bisanya kamu bilang itu foto saya sendiri? Tahu nggak teman-teman, saya itu sangat merindukan ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi debat-debat seperti ini. Hidup tentram. Apakah berhenti di Zakir Naik itu? Enggak berhenti. Lanjut terus, keturunannya banyak. Ada Nandar, namanya Evangelis Yonatan Nandar, namanya aja udah palsu, bohong. Coba, namanya Evangelis Yonatan, padahal namanya nggak ada namanya Yonatan. Itulah kerjaannya orang Islam. Karena memang apa? Di dalam agama Islam memang diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Boleh orang Islam tuh bohong dalam 3 hal. Gitu loh. Dibilang katanya saya fitnah lagi, bohong. Bahkan di dalam tafsir kitab sucinya orang Islam, dalam tafsir Kementerian Agama itu dikait-kaitkan kok dengan agama Kristen, diambil dari Bible. Gitu loh. Giliran dijawab penistaan agama. Bahkan ini sudah banyak nih ya, yang ini, nih dia bilang apa nih? Saya barusan upload di VT saya nih. Namanya Arya nih, namanya Arya dia nih. Dia bilang apa? Si Arya. Nih. Saya ini kan ya, saya putarkan ya. Tapi cuma ngomong doang. Nih. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Tinggal jatuhkan LP aja, dia nggak tangkap. Ingatin ya, untuk edis TV. Ya. Begitu jatuh lapor bukti tanda tangan ini, dia nggak tangkap. Karena Cyber Polda udah sering klaim. Mana? Mana ayo? Justru ya. Kalau nanti kalian membuat laporan polisi, nanti terbukti di persidangan. Ya, terbukti di persidangan nanti. Biar siapa ini nih? Karena apa nih? Saya punya gambar-gambar bagus buat kalian nih. Ketika orang Islam nih, ulama Islam nih. Ini ulama Islam nih. Ketika ulama Islam membahas agama Kristen, dilindungi sama kepolisian. Kawal saudara-saudara, kawal. Ya kan? Dakwah. Walaupun ulamanya bahas-bahas kitab suci orang, membahas agama orang, bahas Bible orang, namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen nanggapi, ada juga polisi, dikawal juga, tapi dikawal masuk sel. Itulah indahnya negara kita tercinta. Gitu. Ya, jadi jangan tukang kesurupan kalian. Surup yang nyata kalian ini. Nah, itulah teman-teman ya, ketidakadilan ini itu membuat saya itu tidak tahan, saya teman-teman, harus saya bersuara. Karena sudah saya diamkan, gitu loh. Sudah berapa lama saya ya diskusi, tapi saya tidak pernah menyuarakan seperti ini. Sekarang saya sudah waktunya bersuara. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita bersuara seperti ini, nggak bisa kita bersuara di Konoha. Nggak bisa. Ya, saya harus meninggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Saya tinggalkan kediaman saya tinggalkan pekerjaan saya
supaya saya bisa bersuara, supaya suara kita ini didengar oleh bapak-bapak yang di DPR sana, ya. Supaya ini jangan dibiarkan larut-larut. Yang Islam aja bahas agama Kristen. Wah, nggak ada ininya teman-teman, ya. Nih, misalnya seperti kedua orang ini nih. Nih, Dondi sama Irina Andono. Kalau bahasa agama Kristen, macam nggak ada hukum. Ya, mau menjelek-jelekkan Paulus terus dia. Ya kan? Padahal Muhammad sama Allah aja nggak pernah ngomong-ngomong Paulus. Kalau kamu datang ke sini, ya kan, tidak tahu duduk perkaranya, kamu nyimak dulu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Disimak dulu, gitu loh. Jangan asal cuap-cuap aja. Seperti itu ya. Yo, silakan. Kita itu ya teman-teman. Saya lupa, saya mau ngomong. Itulah alasan saya teman-teman. Saya itu punya cita-cita supaya kita bisa bersuara dari sini sampai suara kita itu didengar dan sampai kita menjadi perhatian oleh pengurus negara kita ini teman-teman, ya. Nah, dari sini saya teman-teman mengajak kepada teman-teman, mari teman-teman kita support pendirian Rumah Apologet supaya kita bisa bersuara, ya. Kita bisa jawab orang-orang seperti mereka ini, seperti Dondi, Irina Andono ini. Nah, teman-teman bisa mampir ke profil saya ini ya teman-teman ya, ada di profil saya. Ketik saja profil saya ini, lihat di berandanya ada link di situ untuk berkolekte. Teman-teman klik saja link YouTube-nya itu, nanti teman-teman bisa lihat semua, ada nomor rekening semua. Support teman-teman ya. Saya harapkan kita semua bersatu padu supaya kita bisa mendirikan tempat berapologet dari sini dan kita bisa bersuara teman-teman dari sini ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Maulana Yahya. Ya, Maulana Yahya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, Bang. Selamat siang ya. Silakan nyalakan kamera, Bang. Oke, Bang. Kemana Bang kameranya? Maulana Yahya? Mana kameranya Bang? Ya, ini Bang. Ya, sudah saya Bisa, Bang? kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Nah, Bisa, gitu Bang? kan enak. Sudah. Iya, Bang Maulana Yahya, apakah Anda seorang Muslim? Saya kejawen, Bang. Oh, bukan Muslim. Kejawen. Di KTP tertulis apa? Ya, Hindu, Bang. Kok mikir-mikir ini? Iya, Bang. Ini Bang sama dengan Bang Edis lah. Mirip-mirip lah. Setuju aja saya kalau ke Bang Edis. Oke, setuju. Ya, baiklah Bang. Ya, jadi kita beri kesempatan dulu kepada yang Muslim ya Bang ya. Tuh, Bang, dilanjut dulu Bang. Ini tanya apa saya akan bisa jawab Bang. Saya tanya ke Bang Edis. Ya, masalahnya Abang kejawen gimana? Masalahnya Abang tidak percaya agama Islam. Kenapa Bang? Anda percaya dengan Islam? Percaya semua saya Bang. Percaya. Ya, saya cuma pesan begini. Ya, saya ada pesan. Di dalam agama Islam, umat Islam itu diizinkan oleh Muhammad itu untuk berdusta dalam 3 hal. Nah, dan itu mungkin Anda sedang mempraktekannya. Nah, tapi saya yang tidak diterima di sini orang yang tukang berdusta. Baik ya, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar. Anak kampung. Oke, kita kasih naik anak kampung. Ya, ini ada 12.500 orang yang menyaksikan. Ya, silakan anak kampung, apakah Anda seorang Muslim? Halo, anak kampung? Anak kampung? Oke, baik ya, saya kasih turun ya, kasih turun. Teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Teman-teman silakan ya, bagi yang mau mensupport bisa mampir ke beranda saya teman-teman ya. Atau bagi teman-teman yang tidak tahu ya, bagaimana melihat beranda, ada link di situ. Lewat sini teman-teman ya. Untuk kolektor Rumah Apologet, teman-teman bisa support di sini. Ya. Karena kita ini berapologet ini bukan dalam sebulan 2 bulan teman-teman ya. Karena kita sudah bisa memprediksi bahwa mereka itu tidak akan berhenti. Ya, Zuma dan kawan-kawan, ya, Uncu PI dan kawan-kawan itu mereka nggak akan berhenti. Mereka bikin alasan kita menjawab kita, padahal botol-botol itu kita jawab. Ya, kita yang menjawab mereka. Dia bilang katanya, karena kalian, botol.
Kalau teman-teman ditanya, ya, kalau teman-teman ketemu sama Uncu PI, pertanyaan sama dia itu cuma satu aja, jangan yang lain-lain. Saya masih melihat orang mau aja nanya yang lain-lain. Tanyain masalah Nagita, udah. Dia kan bilang jawabannya, saya kasih 20 juta bagi yang membuktikan. Pak Regar itu yang bisa membuktikan, dia kasih naik. Oh, tapi Uncu PI ketakutan. Makanya bilang sama Yusuf PI, gimana Anda menantang membuktikan, tapi si Pak Regar mau naik nggak Anda kasih? Makanya kasih naik itu Pak Regar. Berani nggak Uncu PI? Mana berani ya? Ya, ayo kita kasih naik ada. Sebentar ya, kita kasih naik ada Bung Badar. Ya, selamat malam Bung Badar. Halo Bung Badar. Halo, selamat siang. Selamat siang Bung Badar. Selamat pagi menjelang siang. Ya, Bung Badar Muslim. Kristen. Oke, saya kasih turun dulu ya. Iya. Oke, silakan ya. Teman-teman yang non-muslim jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi ini khusus yang muslim dulu kita kasih naik ya. Ada David Official. Halo David Official. Halo David Official. Halo? Oke, baik ya. Ya, muslim Bang? Tidak terdengar Bang, suara. Jangan dibisukan Bang. Ya, Halo, muslim halo. Bang. Muslim. Ya, silakan Bang David. Ya, gimana Bang? Oke. Kalau menurut Bang Edi sendiri, Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu ada banyak Bang. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, Buddha, beda-beda. Tapi kalau pertanyaan Anda Tuhan yang benar, nah itu. Tapi kalau Tuhan itu banyak. Bahkan saya percaya bahwa setan itu juga Tuhan. Karena banyak orang mempertuhan setan. Nah itu. Orang-orang yang korupsi, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan itu mereka bertuhankan kepada setan. Menurut Bible, menurut Injil, ya, apa yang Yesus katakan? Jika kamu hamba dosa, maka kamu itu melakukan kehendak-kehendak setan, seperti itu, kehendak-kehendak iblis. Karena kehendak-kehendak iblis itu adalah kejahatan itu. Iblis adalah bapamu, seperti itu. Oke, jadi yang dimaksud Bang Edis tentang apa ya, ibaratnya Bang Edis itu sebenarnya bagus ya untuk mendedikasi buat teman-teman muslim itu sebenarnya baik. Soalnya yang dibahas masalah hakikatnya itu baik banget. Saya suka sebenarnya. Tapi kenapa Anda masih Islam? Gini. Islam itu kan hanya status di kenegaraan ini kan gitu. Kalau keimanan itu bukan antara Muslim dan Kristen, tapi bagaimana kita bisa yakin bahwasanya apa ya, yang membuat langit dan bumi itu ya itu tadi. Baik, gini Bang. Kebenaran itu. Ya, gini Bang. Jadi orang itu tidak diselamatkan atau orang itu tidak berada di jalan yang benar karena dia tahu siapa yang bikin langit dan bumi, Bang. Itu perkara yang sangat subjektif. Bang, kalau orang tahu yang bikin langit dan bumi ini terus dia pekerjaannya itu korupsi, mencuri, bersaksi dusta, merampas hak orang miskin, itu gimana Bang menurut Anda? Apakah dia akan berada di jalan yang benar? Nggak sesuai. Nggak iya, ada yang saya heran kenapa sih kalian ini ributnya masalah siapa yang bikin langit dan bumi. Terlalu ruwet Bang, terlalu ruwet itu Bang. Kita itu nggak menyaksikan Bang, nggak kita lihat siapa yang bikin langit dan bumi ini. Itu masalah keimanan, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini sebenarnya Anda itu ngikutin siapa gitu loh. Ya kalau dari segi perjalanan ya kan, kalau dari awal mungkin saya dikenalkan sama orang tua dari Islam kan. Kalau Islam itu kan ingin selamat lakukan ajaran Muhammad awal dari perjalanan, ya kan, dari torikohnya. Ini statement penting nih Bang. Kalau pengen selamat ikutilah ajaran Muhammad gitu ya. Ya itu perjalanan awal. Baik, gini Bang, Muhammad ada di mana Bang? Muhammad kan ada di Mekah, udah dikubur, udah mati. Bagaimana kita bisa memuliakan Muhammad? Ya Muhammad itu kan makhluk. Oke, bukankah Anda ya, semuanya gini Bang, makhluk kan. apakah Muhammad sudah selamat?
Wallahu alam. Tadi katanya kalau mau selamat ikutin ajaran Muhammad, sedangkan Muhammadnya nggak selamat, gimana Bang? Itu perjalanan. Kita dikenal awal lahir. Ya Sedikit kan? Bang, sedikit gini loh, gini. Syariat. Gini Bang ya, gini. Orang Islam sampai hari ini masih bersolawat, betul? Kebanyakan. Anda nggak bersolawat? Saya nggak bersalawat sekarang. Oh, berarti Anda percaya sama Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintahnya Bang, supaya kalian bersolawat, betul? Ya mungkin buat orang-orang yang bersalawat ya. Kalau aku udah nggak bersalawat. Berarti Anda nggak percaya lagi sama Al-Quran? Bukan nggak percaya, cuma. Makasih Bang. Ya. Kak Tip. Bukan nggak percaya, cuman di situ kan adalah tuntunannya awal dari syariatnya, kan gitu. Kalau bahasanya seperti itu. Al-Quran itu Oke kan lah, ada. oke, kita persingkat aja gini Bang. Intinya umat Muslim sampai hari ini masih minta-minta supaya Muhammad diselamatkan, betul? Iya betul. Nah, Betul. berarti Muhammad udah selamat atau belum? Kenapa? Berarti Muhammad udah selamat atau belum? Ya kalau dari bahasa itu, wallahu alam Bang Saleh. Gini. Kalau sudah selamat, kenapa minta-minta supaya Muhammad diberi keselamatan? Mungkin buat orang-orang yang minta, kan gitu. Iya, orang-orang yang minta itu kan bilang begini, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, kan gitu kan? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad, betul? Iya. Nah, kalian minta kepada Muhammad supaya Muhammad diberi keselamatan. Berarti Muhammad sudah selamat belum? Wallahu alam. Saya bahas lagi wallahu alam. Oke lah, kita sekarang ke tema bahasan Bang. Gini, Nah, kenapa Anda mempercayai kebohongan? dari awal ya. Bukan kebohongan sih. Kalau menurut aku sih bukan kebohongan. Ya mungkin dari statement dari Bang Edis bisa membuat kebohongan. Tapi kalau menurut aku Tuhan itu tidak pernah membuat. Enggak, saya nggak bahas Tuhan, Bang. Kalau Tuhan itu nanti yang mana? Anda bicara Tuhan ini ke arah mana? Gini. Oke. Al-Quran mengatakan bahwa kitab ini menjelaskan segala sesuatu. Ah, Itu kebohongan atau bukan? bukan. Betul, berarti Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu dan di situ juga menjelaskan tentang perjalanan makhluk. Enggak, bukan perjalanannya. Saya minta Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Betul, itu bukan kebohongan? Benar. Oke. Benar. Baik, kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, Bang, yang menjadi pertanyaan saya, tolong jelaskan menurut Al-Quran kenapa umat Islam berkitan? Gunanya apa? Itu adat sih sebenarnya, Bang. Turun temurun. Oke lah Bang, kita undang dulu kesempatan ya kepada Muslim yang lain ya Bang ya. Kok gitu? Kok Enggak, karena Abang nggak nyambung. Gini aja, pertanyaan gini Bang. Pertanyaan saya, gini Bang. Pertanyaan saya, apa pertanyaan saya tadi? Iya kan tanya di kita, di Al-Quran kenapa ada seperti yang di kita Enggak. gitu. Coba bikin dulu bagan, susun apa yang saya maksudkan, coba. Coba diulang. Saya ulangi ya, kalau satu kali ini masih gagal paham juga, berarti kita selesai ya. Menurut Al-Quran, dengerin. Ya. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ya, Anda percaya? saya percaya. Oke. Kalau begitu, tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, gunanya sunat apa? Nggak ada sih Bang di dalam Al-Quran. Berarti bohong nggak bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya enggak. Nah, makanya saya bilang Bang, disinilah kita buntu. Saya kasih contoh nih. Ya. Nih, Oke. premis pertama. Di dalam gelas ini ada ayam. Itu premis pertama. Premis kedua, setelah diperiksa di dalam gelas tidak ada ayam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, berita tentang di dalam gelas ini ada ayam adalah sebuah kedustaan, betul? Betul. Nah, sekarang ini Al-Quran. Al-Quran ini mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu. Itu premis pertama. Premis kedua, sebuah pertanyaan. Apa gunanya umat muslim berkitan menurut Al-Quran? Anda tadi jawab. Al-Quran tidak menjelaskan apa gunanya kitan. Pertanyaan saya, berita tentang Quran menjelaskan segala sesuatu itu menjadi kebohongan atau tidak di situ? Kesimpulannya. Kalau kesimpulan aku sendiri sih enggak ya, karena itu firman ya. Oke lah Bang ya, kita beri kesempatan muslim yang lain Bang ya. Nah, ya mau gimana Bang? Oke lah, sampai ketemu Bang. Sakit nanti kepala saya Bang, habis nanti Panadol.
Aduh, berat bener. Itu simpel aja loh teman-teman muslim. Kurang simpel bagaimana saya memberikan pengetahuan kepada kalian ini. Kurang simpel yang gimana lagi? Aduh, ini udah 13.900 orang. Yuk, silakan. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Kaze. Ya, sudah 14.000 orang ya teman-teman ya. Mari teman-teman muslim ya, tolong. Saya pengen ini Anda memberi jawaban yang jelas nih, yuk. Kaze, apakah Anda muslim? Kaze. Ada suara nggak? Ya, kedengaran Bang, ada suara. Anda muslim? Iya, saya muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Nggak usah lagi ngerokok, Bang. Tuben nanti. Baik, saya turunkan ya, saya turunkan. Oke, ada Amir. Ya, selamat. Aduh, terpental. Kita ada Ibnu Kalam. Iya, saya heran dengan mereka ini. Aduh. Ya, Pak Ibnu Kalam, silakan nyalakan kamera Pak Kalam. Sudah. Enggak Jumatan Pak Kalam? Ya, silakan. Enggak Jumatan? Salat Jumat. Gimana? Ya, salat Jumat. Salat Jumat. Sudah selesai? Sudah. Iya, apakah Pak Kalam masih juga percaya dengan kebohongan? Enggak. Kebohongan itu enggak boleh dipercaya. Baik. Menurut Al-Quran Pak Kalam, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Saya percaya. Ya, itu tertulis di dalam surat An-Nahl nomor 89. Percaya. Oke. Kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan apa gunanya sunat menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Berarti termasuk di situ sunat. Silakan, apa gunanya sunat? Langkah berikutnya adalah Quran surat 2 ayat keempat. Ya, silakan harus membaca dibaca. kitab sebelum Al-Quran dan percaya dan mengamalkan. Bagaimana? Oke. Harus membaca, harus mengimani, mengamalkan Quran surat 2 ayat keempat. Berarti Quran nggak menjelaskan segala sesuatu. Pak Kalam, yang menjelaskan segala sesuatu Al-Quran apa kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab sebelumnya. Loh, bukan Al-Quran Pak Kalam. Coba Pak Kalam, ada Al-Quran nggak di situ? Kan Al-Quran memerintahkan bertanya kepada kitab sebelumnya, maka lengkaplah Al-Quran itu. Oh, jadi menurut Pak Kalam, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk belajar kepada kitab-kitab sebelumnya? Betul. Untuk menjelaskan segala sesuatu? Betul. Oh, gitu. Jadi Quran suruh. Berarti menurut Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu bukan Al-Quran? Bukan. No, Taurat dan Injil. berarti ayatnya dirubah dulu. Tidak dirubah, kan tertulis dalam Al-Quran. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Coba surat berapa? Coba. Quran surat 2 ayat keempat. Coba apa bunyinya? Orang yang beriman ialah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Itu kan cuma percaya, nggak dijelaskan menjelaskan. Ya, kan kalau diperintahkan harus mengimani, melaksanakan, membaca. Aduh, ini berat ini teman-teman. Iya, jadi umat muslim itu kalau sunat gini. Tidak berat. Pak Kalam. Yang berat itu yang mengamalkan. Oke, Pak Kalam, Muhammad sunat nggak? Menurut informasi sunat. Sunatnya umur berapa? Ada di dalam kitab Barasanji. Iya, sunatnya umur berapa? Tidak dijelaskan. Aduh, tambah baca kitab Abu Ja'far Al-Barasanji. Abu Ja'far ya. Gini Pak Kalam, ada 3 hadis atau ada 3 riwayat yang meriwayatkan tentang sunatnya Muhammad. Pertama, dikatakan Muhammad itu sunat dalam keadaan terlahir dalam keadaan sunat. Ya, simpan siur itu bertanya hadisnya. Kemudian yang kedua, dia disunat malaikat. Ya. Yang ketiga, dia disunat Abdul Muthalib. Ini gimana nih? Apa jangan-jangan malaikatnya itu Abdul Muthalib? Jadi makanya saya bilang begini Pak Kalam, saya itu tidak melihat kejelasan di dalam agama Islam ini Pak Kalam. Betul, sampai hari ini bahkan Tuhan tidak jelas. Iya, tapi kenapa? Makanya itu Pak Kalam, kenapa Pak Kalam masih Islam? Makanya bantu saya supaya orang percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, bantu saya. Iya, makanya begini Pak Kalam. Pertama-tama,
baca dulu Bible atau Injil ya dengan apa namanya benar gitu, baca dari awal sampai akhir. Jangan cari-cari kesalahan, jangan cari-cari kesalahan seperti Nandar. Kan Nandar baca Alkitab cari-cari kesalahannya. Gini, pertama-tama Pak Kalam, ketika Anda sudah membaca Bible, membaca Injil, pastilah Anda otomatis akan meninggalkan Muhammad dan meninggalkan agama Islam. Enggak, karena ada ayat, ada ucapan dari Tuhan Yesus sendiri, siapa yang tidak melawan kita adalah golongan kita. Oke, Jadi apakah Muhammad begini, jangan menjadi batu sandungan, nanti setelah mereka percaya baru memilih. Oke, Pak Kalam, menurut Injil. Saya penjalanya, sampean yang membaptis. Oke, gini Pak Kalam, menurut Bible, menurut Injil, apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Ya. Pada hari berbangkit, pada kehidupan selanjutnya, manusia tidak kawin dan dikawinkan, betul? Betul. Nah, tapi kata Muhammad yang sebaliknya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan mereka dilemparkan ke surga yang terendah. Ya, Pak Kalam, lihat ya Pak Kalam ya, lihat Pak Kalam. Menurut Al-Quran, orang-orang yang bertakwa akan diberi gadis-gadis yang berpayudara besar, betul? Betul nggak? Betul. Berarti surganya Muslim untuk laki-laki doang, betul? Condong begitu. Iya, Condong nih seperti coba. itu. Ini mungkin teman-teman yang saya turunkan ke bawah sedikit ya nih. Ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Waqa'iba at-Roban, betul? Ya, betul. Dan memang pernah dipertanyakan oleh umat Islam di zaman Nabi Muhammad. Kenapa ayat-ayat Al-Quran kebanyakan untuk laki-laki? Terus? Ya, maka turunlah ayat yang mendukung bahwa orang perempuan beriman juga diapresiasi. Ada ayatnya itu. Oke, untuk apa ini perempuan-perempuan berpayudara besar untuk wanita untuk apa? Buat bantal. Wah, macet-macet kan Pak Kalam kan? Ini ayat yang berbicara tentang suaranya macet-macet sudahan Pak Kalam. Pak Kalam bisa benarkan dulu sinyal? Arab Tuh. Sudah mulai macet-macet dia teman-teman. Oke lah ya, kita turunkan dulu nanti Pak Kalam bisa naik kembali ya Pak Kalam ya. Namanya dia macet-macet teman-teman, macet-macet. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Tidak mungkin seseorang percaya kepada Tuhan Yesus di detik yang sama dia percaya kepada Muhammad, itu mustahil. Ya. Karena apa yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Muhammad itu bertolak belakang. Jauh. Yang diajarkan Yesus bertobatlah. Yang diajarkan Yesus hidup di dalam kebenaran. Yang diajarkan Muhammad sebaliknya. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, masuk surga. Walaupun mencuri, ya, walaupun berzina, iya, itu. Dibilang lagi fitnah lagi saya katanya. Dibilang fitnah lagi saya katanya. Aduh, gimana saya ini teman-teman, ya. Memang itu ajaran agama Islam, dibilang fitnah. Yo, ini ada Cynthia nih. Cynthia ini udah berapa kali naik ini? Saya coba satu kali lagi ya. Kalau dia masih tidak juga berbicara atau masih juga naik cuman diam-diam saja, kita blokir. Wah, terpental. Nah. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Jo Satria Soid. Ya, Jo Satria. Halo. Ya, Muslim Bang. Kameranya mana nih, buka kamera ini. Shalom Bang. Oh, kupikir tadi Muslim Bang. Cuma mau ngucapin selamat Natal Bang, sebagai salah satu pendengar Bang. Ya, sama-sama Bang. Di sini masih belum mulai. Oke Bang ya, kita undang yang Muslim ya. Siap Bang, siap. Oke, Bang, siap. ya. Oke, sama-sama Bang. Shalom ya, saya turunkan ya. Ya, kita kasih naik ada Sifas. Ya, Sifas Muslim Bang. Assalamualaikum. Selamat siang. Ucapin assalamualaikum. Muslim Ya, Bang. Gimana? Bang Sifas Muslim. Muslim itu Bang tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Bang, ya, Anda kan tadi
Anda kan tadi datang kemari mengucapkan assalamualaikum. Oke. Bang, bisa tenang dulu Bang, tenang dulu anunya, jin korinnya. Ya oke. Ini yang macet-macet saya tuh dia teman-teman. Ya? Kok tahu jari? Ini yang macet-macet saya tuh dia teman-teman. Saya. Oke, Bang. Menurut Muhammad, apakah boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Boleh. Boleh? Boleh. Nggak boleh Bang, gimana? Ya, itu kan kata kamu, bukan kata Nabi Muhammad. Kata saya. Ya, iya. Baik. Ya teman-teman ya, kita harus sabar karena tiap hari makin banyak pasien kita orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Jadi kita harus tiap hari teman-teman, tiap hari. Tiap hari kita harus sabar ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu katanya itu katanya ajaran saya. Dia udah nggak percaya sama Muhammad. Oke. Kita balik ke kamera, kita balik kamera ya. Sabar ya Bang ya. Kita balik kamera dulu. Oke, Abang bisa baca kan? Nggak seperti Muhammad katanya buta huruf kan? Ya sama, saya buta huruf orang saya. Berarti Abang buta huruf juga? Ya iya, coba bacain. Oke, saya bacain. Oke. Baik ya, saya bacakan Bang. Ini ya sebuah hadis nih, hadis riwayat Muslim ya. Arabnya dulu, bos. Oh, jadi artinya salah. Artinya salah. Arabnya dulu, baru artinya. Oh, artinya salah. Waduh. Dikit ini. Berarti ini yang terjemahin bengak ini Bang. Makanya Arabnya dulu, bos. Ya udah bacalah Arabnya Bang. Bacalah Arabnya. Arabnya dulu, coba. Ya silakan baca Arabnya. Anda itu lo baca. Itu harus baca. Waduh. Berkata Rasulullah, jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Betul? Itu loh, Arabnya dibaca dulu, Edis. Ya baiklah, kita buang dia ke laut. Orang seperti ini ya mau gimana lagi. Anda mau baca Arabnya 1000 kali. Ini artinya ya gini-gini juga, bokal. Nih loh, kalau kamu jadi orang Islam, kamu harus seperti ini. Jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Ini loh, nih jelas ini. Nih. Gimana kalian ini? Ajaran Muhammad cuma jadi pajak doang. Ngaku-ngaku mengikuti Muhammad, tapi ini kalau kamu jadi orang Islam, ini kalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Nih, bukan cuma satu. Apabila ada kebutuhan hajat, nih, untuk memulai salam nih. Ini kita fikih nih, melawan hadis. Karena apa? Karena memang hati nurani yang muslim, hati nurani mereka pemeluk-pemeluknya bertentangan dengan hati nuraninya. Makanya ajaran ini jadi pajangan. Nekat yang nyata. Baca Arabnya. Mau dibaca 1000 kali ya sama juga, nggak bakal berubah. Ngarap-ngarap aja. Oke, kita kasih naik ada Rahmat. Ya, Saudara Rahmat. Saudara Rahmat. Jangan dibisukan. Halo? Oke, baik, kita kasih turun ya. Teman-teman muslim kalau naik kemari jangan gemeteran. Yuk ya. PHS 788. PHS 788. Ya, PHS 788. Salam. Oh, Kristen. Shalom lah. Untuk mengucapkan aja selamat berjuang. Tuhanmu akan dorongan na amanoto perjuangan ni amang Sedison. Baik kamu akan kolekti. Akan tu nadingkan doon na ni amaton. Jadi lah kamu sedia mak kolekti sa hoti do amang. Mau late amang. Oras selamat. Kupikir tadi baik kamu juga kondangi. Laburum ngilian dung dah. Oke, terima kasih Le, makasih. Oke, saya turunkan ya. Turun aja. Oke, saya turunkan. Aduh, kupikir tadi gondang. Oke, kita kasih naik ada Syamsul anak jalanan.
Iya, selamat pagi menjelang siang, Syamsul anak jalanan. Iya, kenapa? Gelap, Bang. Gelap. Gelap, iya. Jangan digelap-gelap, nanti dapat wahyu. Karena kalau bermain di tempat-tempat yang gelap, di gua-gua yang gelap, kemungkinan nanti jadi nabi, Bang. Bagus. Hah? Itu lebih bagus. Nah, kalau nanti jadi nabi langsung tiba-tiba perempuan boleh menyerahkan diri kepada saya. Jika saya suka, itu kan berbahaya. Ada bahaya kok. Gimana Anda ini? Bang, Anda mau saya tunjukkan satu ayat. Ya, terus? Oke lah, baiklah. Karena Anda udah malu jadi orang Islam, di gelap-gelap saya turunkan dulu di bawah ya. Oke. Kita kasih naik ada berjaya. Oh ini ya. Sofiula. Oke, Sofiula. Ya, Sofiula. Selamat pagi menjelang siang, Bang. Iya, selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo? Ya, halo. Ya, saya kirimkan undangan, Bang. Sudah? Ya. Iya, dinyalakan dulu kamera. Iya. Muslim? Muslim. Muslim. Ya, silakan. Sudah menyimak dari tadi panjang lebar atau barusan datang atau bagaimana? Barusan datang. Barusan datang. Oh, baru salat Jumat. Iya. Tema kita kali ini itu seputar kebohongan yang Anda percaya ini. Apakah Anda sudah siap mau meninggalkan kebohongan? Belum siap karena Belum saya yakin. siap. Berarti walaupun bohong diikuti aja ya? Iya, karena saya yakin. Waduh. Oke, silakan Anda membuat statement. Jika Islam itu bohong, saya akan tetap ikuti. Silakan. Tuh, sama dulu saya yang Gimana nih? Apakah Anda percaya bahwa Islam itu mengajarkan kebohongan? tidak percaya. Oke. Al-Quran mengatakan bahwa kitab Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya. Anda percaya? Percaya. Ah, kenapa ketika Anda sholat, tangan Anda begini? Silakan, menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Karena Allah itu satu, nunjuknya ke sana. Mana ayatnya? Silakan. Oh, nggak tahu saya belum mendalami. Oke lah, kalau cuma ngarang bebas, kita turunkan dulu ya. Oke, baik. Karena ngarang bebas doang. Waduh. Oke, kita kasih ada Kang Asep. Kenapa sih kok jawabannya itu ngarang aja terus gitu? Ya, Kang Asep. Yo, siap. Ya, silakan nyalakan kamera, Kang Asep. Bentar ya, saya pakai baju dulu nih. Tidak disiapkan bajunya. Ya. Oke, siap. Ya, silakan. Ya. Kumaha, ya baju tidak dipakai. Macam. Namanya juga lagi. Ya. Gerah. Ya, silakan Kang Asep. Apakah sudah menonton dari tadi? Oke, udah menonton. Ya, gimana Kang Asep? Apakah Kang Asep seorang muslim? Saya muslim. Muslim. Jadi kita hari ini membahas tema yang sederhana nih Kang Asep. Apa ini? Sehubungan dengan umat muslim yang terus-menerus mengatakan bahwa Bible, Injilnya orang Kristen dipalsu-palsukan. Saya cuma mau bilang tanggapan saya. Justru orang Islam itu yang percaya kepada kebohongan. Kenapa? Kok bisa bilang begitu? Karena begini, di dalam Al-Quran mengatakan bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu, tapi bohong. Apakah Kang Asep percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Jelas, ada 3 bagian. Oke, berarti Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, 3 bagian. Oke, kalau begitu, bagian apa kegunaan? Gimana? Kang Asep ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran. Apakah Kang Asep masih sudi membuka Al-Quran? Siap. Oke, coba dibukakan Quran surat An-Nahl nomor 89. Apa? An-Nahl 89, buka deh. Coba. Dek, buka deh. Ini apa? Surat An-Nahl ayat 89. An-Nahl. Ya.
Halaman 39. Bukan halaman, nomor. Halaman. Ayat. Ayat. Jus? Surat yang ke-16. Yang ke-16 ya? Yang ke-16. Surat yang ke-16, ayatnya yang ke-89. Iya, bentar. 89. Kalau umat muslim buka Quran agak lama memang, nggak apa-apa. Mana nggak dipersiapin? Nggak dipersiapin, gimana? Ya sudah, nggak apa-apa lah Kang. Ya, silakan. Ya, tenang. An-Nahl ya. 89. Ayat 89. 89. Hmm. Jangan. Silakan. Terus ada. Ada. Cok sini. Sini deh. An-Nahl. Ayat 89. Silakan. Ini. Itu artinya tuh. Bentar di sini. Wa yauma nab'atsu fi kulliyah. Artinya ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Ya, dendek namanya. Dan ingatlah, kami membangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi alaihim atas mereka min anfusihim dari anfusihim itu dari dirinya sendiri, anfusihim dari semuanya, dari sendiri semuanya, mereka sendiri, nabi mereka ya kan, nabi mereka anfusahum, nabi mereka wajib. Nah, dan kami datangkan bika syahidan kepadamu wahai Muhammad, syahidan sebagai seorang saksi ala atas haulai mereka itu, wa nazalna alaika dan kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad alkitaba alkitaba kitab tapi Quran ini ya, dengan artian Quran ya, tibyanan sebagai penjelas, likulli syai'in bagi setiap segala sesuatu, wahudan dan sebagai petunjuk, warahmatan dan rahmat, wabusrolil muslimina dan berita gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Oke. Jadi fungsi Al-Qur'an diberitakan dikasih tahu kepada Muhammad diperuntukkan untuk menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Oke. Nah, karena Anda percaya itu bukan kebohongan, coba menurut Al-Qur'an apa gunanya sunat? Silakan. Sunat apa itu maksudnya ini? Khitan, dikerat. Sunat khitan. Ya, kulit katanya. katanya. Dalil saya aja ini Mah ya, bukan dalil dari situ ya. Oh, berarti Al-Qur'an nggak berguna nih tiba-tiba nih. Oh iya. Tadi barusan kita baca Quran iya, dari itu. Quran, tapi tadi saya sudah sabar. Kang Cecep. Dalil saya, Kang maksudnya Asep, tadi saya sudah sabar ini menunggu Anda membaca. Dalil Al-Qur'an, masalah sunat. Nah, gimana sih? Adalah perjalanan. Kang Asep, tadi Kang Asep sudah membaca di dalam Al-Qur'an dikatakan Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Nah, kalau begitu, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu Al-Qur'an itu fungsi sunat teh naon? Fungsi sunat. Fungsi sunat itu yaitu untuk menghilangkan ayatnya. Oh, ayatnya. Halo, yang ditanya Quran dulu. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu, ternyata Kang Asep yang menjelaskan segala sesuatu. Kang Asep yang menjelaskan Al-Qur'an, yang menjelaskan segala sesuatu Al-Qur'an atau Kang Asep? Loh. Dari Al-Qur'an Al-Qur'an sini, ini Anda sudah mulai ketir. Kang Asep yang menjelaskan segala sesuatu Al-Qur'an atau Kang Asep? Iya, Al-Qur'an. Oke, dibuka ayatnya. Dan saya sampaikan kepada Anda karena Anda yang berada di depan saya. Oke, ya ayat Qur'annya mana? mana? Anda di depan mana? Itu berarti saya Iya, ayatnya dibuka. Ayatnya dibuka mana? Udah saya bilang nih, al-khitanun wajibun ala kulli muslimin. Ayatnya mana? Ayatnya surat berapa itu? Iya. Surat berapa, ayat berapa? Itu dari Nabi Muhammad. Nah, berarti Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu bohong.
Enggak bisa. Ya udah, mana menurut Al-Quran? Al-Quran yang berbicara mengatakan seperti itu. Dan gimana katanya Quran katanya? Yang menjelaskan segala sesuatu Al-Quran apa Muhammad? Enggak. Kalau Nabi Muhammad itu berarti hadis. Kang Asep, yang menjelaskan segala sesuatu yang menjelaskan Al-Quran apa itu, Muhammad? Yang menjelaskan Al-Quran itu ya, yang menjelaskan Al-Quran itu hadis. Al-Quran itu, sebentar, Muhammad ngajarin Al-Quran apa Al-Quran ngajarin Muhammad? Kok gimana sih? Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang muslim. Cecep mah bikin pusing. Masih liar pisan ya. Kang Asep, tadi barusan Kang Asep baca di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Betul. Kalau Anda tanya ini ya, kalau tanya Anda tadi surat An-Nahl ayat berapa tadi? 89. Ini menunjukkan itu bukan untuk di dunia, tapi untuk di akhirat. Coba dibaca lagi, dibaca. Wa yauma yab'atsu fi kulli ummatin. Artinya aja dah, artinya. Kita tadi artinya. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan, berarti hari kiamat nih. Hari kiamat nih ya. Terus. Hari kiamat ya. Terus. Ya, bukan hari ini, bukan ya, terus sekarang dibaca nih. dulu sampai selesai. Salah ini bertanyanya ini. Terus. Anda salah ini. Terus dibaca dulu sampai selesai. Iya, hari kiamat kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri, dan kami datangkan ke engkau wahai Muhammad. Tuh kan, Muhammad itu tuh di situ di hari kiamat itu akan mendatangkan Allah itu kepadamu wahai Muhammad saksi dari setiap orang ini. Saya yang muslim, setiap orang-orang muslim itu ada saksinya bahwa Nabi Muhammad, bahwa dia itulah yang akan mengatakan bahwa si pulang. Dibaca dulu, ini malah khotbah. Dibaca, sudah tidak percaya lagi kepada Al-Quran. Dibaca sampai habis. Kumaha sih. Ya, silakan. Dibaca. Menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Itu orang-orang muslim. Jadi fungsi Al-Quran diturunkan kepada Muhammad buat apa? Ya, untuk menjelaskan, menjelaskan segala sesuatu. Adanya surga, ada surga dan menjelaskan neraka. segala sesuatu, betul. Sesuatu itu di situ itu apa? Iya, apa? Sesuatu itu segala. Kata segala sesuatu itu apa? Allah. Gimana antum? Di situ ada kata-kata likulli syair, betul. Ayat ini untuk nanti di akhirat. Udah nggak percaya dia. Oke lah, baiklah ya. Udah nggak percaya dia dengan Al-Quran. Itu ayat bukan cuma 1-2. Ayat yang berdiri sendiri yang kayak begitu ada. Mau saya tunjukkan ayatnya? Aduh, malah nekatnya. Akhirat. Ayo, silakan ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Sahira. Yuk. Ya, selamat pagi menjelang siang, Sahira. Halo? Ya baik, saya kasih turun ya. Iya, ngomong-ngomong sudah berapa jam kita siaran? Ya sudah hampir 2,5 jam ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, berhubung kita sudah siaran sudah hampir 2,5 jam, mungkin kita rehat dulu ya, rehat sejenak. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, kepada teman-teman kita mengadakan diskusi seperti ini, bukan kita itu mau menjelek-jelekkan, bukan. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman tahu ya, bagaimana yang dilakukan oleh umat-umat muslim. Nih, saya kasih contoh. Ini saya harus lagi dan lagi terus nih. Ketika umat muslim terus-menerus ya mengatakan bahwa Bible dipalsukan, ya kan, mereka bikin kajian bahwa Bible dirubah-rubah dan lain sebagainya, ya. Kita bilang saja, Anda dibohongin sama Al-Quran. Itu jawaban dari umat muslim yang bikin seperti ini. Bang, itu kan oknum, Bang. Loh, kalau oknum, bagaimana mungkin di situ ada ormasnya? Ini, nih, lihat nih. Siapa di sini? Ada teras dakwah, ada ini, ada itu. Lihat. Ini masalahnya oknum. Oknum kok banyak amat. Iya kan? Bagaimana, teman-teman? Ketika ulama-ulama Islam ya, nih misal nih. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa.
Sesungguhnya memang punyanya gitu. Laqad kafara, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung atau tidak? Enggak ada tersinggung. Mau Allah 3, mau Allah 4, siapa peduli? Ada Allah di dalam Kristen. Aduh, gimana sih? Nih, tambah lagi nih, misalnya nih. Ini ceramah-ceramah ya, ceramah-ceramah. Ini nih misalnya nih ya, kita kasih contohnya misalnya nih, kita kasih contoh. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Kita teruskan aja sampai sini nih. Christ, Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono. Kan. Jadi kalau mereka mengatakan Injil yang mana itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak asli lagi. Ya kan, Injilnya sudah dirubah-rubah. Benarkah Bible dipalsukan? Nah, saya jawab itu loh. Ini tadi saya itu menjawab. Bukan Bible yang dipalsukan, kitabmu yang bohong. Buktinya tadi sudah saya bilang, menjelaskan segala sesuatu ternyata enggak. Nah, jangan marah dulu gitu loh. Saya bikin itu menjawab gitu loh ya. Jadi kalau kamu bilang Bible kami dipalsukan, saya mau bilang Quranmu yang bohong. Gitu loh. Apa buktinya bahwa Quranmu bohong? Buktinya Quranmu bilang menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran. Ditanya gunanya sunat apa? Nggak tahu. Kalau Quran tahu gunanya sunat, saya lompat dari Monas. Itulah bukti bahwa Quranmu bohong. Bilang menjelaskan segala sesuatu padahal kagak. Nah, kalau saya bilang begitu jangan marah, teman-teman muslim, jangan marah. Karena saya menjawab. Karena ini dipajang di muka umum, ya kan? Dilihat oleh banyak orang. Saya juga menjawabnya di muka umum. Masa saya jawab di bawah kamera? Jangan begitu ya. Jadi jangan marah dulu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, di akhir acara. Kita kalau mau menjawab muslim ini teman-teman, ya, kalau kita menjawab dari negeri Konoha, dijemput kita sama polisi teman-teman. Ya, didatangi ormas. Ya. Makanya teman-teman kita menjawabnya dari sini. Nah, teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, di akhir acara saya selalu bilang, teman-teman kita target kita akhir tahun ini terbentuklah rumah apologet ya. Jadi teman-teman supaya kita bisa menjawab terus mereka. Semoga sebenarnya di debat-debat seperti ini dihentikan, tapi mereka nggak mau berhenti teman-teman, nggak mau mereka, nggak mau berhenti. Ya, seperti itu. Coba kalau kita mau sepakat, yuk sepakat. Jangan ada lagi yang Anda membahas agama Kristen, jangan ada lagi. Maka tidak akan ada lagi orang Kristen yang membahas agama Islam. Nggak penting, tahu nggak penting sama sekali. Kami orang Kristen sudah cukup kok dengan iman kami. Kami sudah cukup dengan Yesus kami. Nggak ada penting-pentingnya belas. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi,
tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi
yang keagamaannya begitu unggul, tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.